Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat Hala dari kelas 11 IPA 2. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan terkait materi Kesultanan-Kesultanan Maritim Islam di Nusantara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana proses penyebaran Islam di Nusantara. Baik, sebelum masuk ke jawaban, Islam itu sendiri adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Artinya semua negara termasuk Indonesia berhak mendapatkan ajaran Islam tersebut. Proses masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India sesuai dengan teori Gujarat. Namun masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya bukan hanya melalui proses perdagangan, tapi ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa Islam disebarkan melalui proses perkawinan antara pendatang yang beragama Islam dengan wanita-wanita pribumi di Indonesia. Pendidikan juga merupakan salah satu jalur penyebaran Islam terbesar. Ini dibuktikan dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren maupun madrasah. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari juga merupakan orang-orang yang lahir di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, yaitu lembaga-lembaga hukum yang menjadi bukti bahwa penyebaran Islam di Indonesia begitu melesat. Namun, penyebaran Islam di Indonesia juga tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali. Dari sinilah lahir beberapa kesultanan-kesultanan besar di Indonesia. Ini berarti penyebaran Islam di Indonesia cukup merata. Nah, bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Islam disebarkan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi tanpa memandang harkat dan martabat orang yang akan disampaikan dakwah Islam ini. Islam tidak mengenal sistem kasta atau perbedaan derajat antar manusia seperti yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Justru Islam hadir untuk meninggikan derajat wanita pribumi yang sebelumnya dirampas hak asasi hidupnya. Islam disebarkan tanpa melalui peperangan atau kekerasan fisik. Justru Islam hadir dan cara penyebarannya berdasarkan cinta kasih, dan Islam dikenal sebagai agama yang damai. Maka dari itulah masyarakat pribumi Indonesia mampu menerima Islam dengan baik dan mereka sukarela mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk masuk Islam. Dan oleh karena itulah Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas dengan persentase sebanyak 86,7%, terbanyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mutia, kelas 11 IPA 2. Kami dari kelompok 4. Baiklah, di video kali ini kami akan menjawab semua pertanyaan yang terkait materi Kerajaan Maritim Islam di Nusantara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori India. Teori yang dicetuskan oleh Grauss yang lantas dikembangkan oleh Snugghumronje hingga Sucipto Wirjo Supatro ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Kemudian, salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Lalu
Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara 2009, karya Uka Chandra Sasmita, hubungan dagang antar Nusantara dengan India telah lama terjalin. Yang kedua, teori Arab, yaitu teori Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh T.W. Arnold hingga Abdul Malik Karim Amurullah atau Buya Hamka. Kemudian Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan oleh Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebut bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Dejaja di Ningrat. Abdurrahman dalam buku Antropologi Hukum Islam di Indonesia menuliskan Dejaja di Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Kemudian salah satu contoh adalah kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indajayani Abdullah, kelas 11 IPA 2. Kami dari kelompok 4. Baiklah, di video kali ini kami akan menjawab semua pertanyaan terkait materi Kerajaan Maritim Islam di Nusantara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bunyi pertanyaannya yaitu, menurut Anda, manakah teori masuknya Islam di Nusantara yang paling tepat? Jelaskan dengan singkat. Dan jawabannya yaitu, teori yang paling kuat adalah teori Mekah, bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony H. Jones. Terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk Semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat juga dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barus, yaitu wilayah pantai barat Sumatera, dan sekarang ada di Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Pakaya, kelas 11 IPA 2. Kami dari kelompok 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, apa saja ciri khas kebudayaan Islam di Nusantara yang masih bertahan hingga kini? Jawabannya yaitu, yang pertama, keraton atau istana. Keraton atau istana merupakan bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Selain itu, keraton berfungsi untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan. Yang kedua, masjid.
Peninggalan kerajaan Islam yang kedua biasa dengan mudah kita temui adalah masjid. Ya, sebagai tempat ibadah, sudah tentu bangunan ini menjadi poin yang tidak mungkin dilewatkan oleh para anggota kerajaan pada masanya. Yang ketiga, pesantren. Budaya Islam memang sangat kuat, pengaruhnya di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu bukti bahwa agama Islam memiliki pengaruh yang cukup bisa diperhitungkan adalah berdirinya sekolah berbasis agama atau biasa disebut dengan pesantren. Yang keempat, seni dan sastra. Tidak hanya pada bidang pendidikan, masuknya Islam ke Indonesia juga berpengaruh besar terhadap perkembangan seni dan sastra di tanah air. Yang kelima, perayaan keagamaan. Cukup banyak perayaan keagamaan peninggalan kerajaan Islam yang turun-temurun dilestarikan sampai hari ini. Di antaranya adalah Gerebek Besar, Gerebek Syawal, Gerebek Maulud, atau Saketen yang diadakan Keraton, Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Demikian hasil pemaparan dari kami. Oke, sekian pemaparan jawaban dari kami. Demikian pemaparan hasil jawaban dari kami. Demikian pemaparan hasil jawaban dari kami. Mohon maaf bila ada Kekeliruan dan kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum